Selamat berjumpa kembali dengan Abdi Faktual. Selamat menikmati sajian kami. Sebagian dari paparan ini sudah saya kemukakan Bapak Ibu semua. Kemarin saya kemukakan juga bahwa karena sejarah yang kita alami bersama, sehingga boleh dikatakan kata atau diksi atau istilah atau proses yang disebut diagnosa menjadi asing di tengah-tengah pelayanan pastoral umumnya, juga di studi teologi, di teologi umumnya, juga di teologi pastoral khususnya. Ya, saya beri contoh di situ. Kalau kita melihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata diagnosis itu dikaitkan dengan penentuan jenis penyakit. Nah, sekali lagi ketika kita dengar istilah penyakit, berarti dikaitkan dengan profesi medis. Nah, dalam pengertian umum sering kita menyamakan kesehatan dengan medis atau kedokteran. Dua hal yang berbeda Bapak Ibu semua. Ketika kita bicara mengenai holistik, kita berbicara mengenai kesehatan. Tetapi ketika kita bicara mengenai penyakit, biasanya dikaitkan dengan dokter, profesi perawat, profesi lain yang berkaitan dengan pelayanan medis atau pelayanan kedokteran. Nah, karena KBBI sendiri atau Kamus Besar Bahasa Indonesia menggunakan kata penyakit dalam diagnosa itu, berarti memang seolah-olah diagnosa itu adalah domain dari dunia kedokteran atau dunia medis atau profesi-profesi lain yang menyekitari dari profesi medisnya. Ini kita pahami di situ. Sehingga kadang-kadang ya kita merasa asing kalau teologi misalnya bicara mengenai diagnosis. Padahal sebenarnya sejak awal berdirinya gereja di abad pertama, sungguh-sungguh gereja sudah melakukan dalam sejarahnya kita sebut sebagai cure of the soul atau cura animarum. Ya, kemarin saya singgung sedikit mengapa tidak dijelaskan diagnosis dan sebagainya. Tentu itu bisa kita pahami karena Alkitab bukan buku medis, tapi buku iman kan gitu. Tetapi dari sisi lain, menurut asumsi yang saya bayangkan, mengapa Yesus tidak melakukan diagnosa? Karena sebenarnya diagnosa itu sudah ada. Karena orang yang dibuang ke wilayah-wilayah pembuangan, termasuk yang di kolam Bethesda itu sebenarnya orang-orang yang sudah didiagnosa oleh profesi-profesi lain yang mungkin tidak bisa disembuhkan lagi, kemudian ditolong oleh Tuhan Yesus. Saya pikir di situ. Ya, ini saya kira sama Bapak Ibu semua. Dan healing ministry atau pelayanan penyembuhan selalu juga dikaitkan dengan pelayan Yesus, dan gereja-gereja pada masa berikutnya juga dipenuhi dipenuhi atau diwujudkan. Salah satu pelayan Yesus adalah juga oleh gereja-gereja berikutnya, apapun namanya, adalah juga selalu dikaitkan dengan healing ministry, pelayanan penyembuhan. Bisa dipahami ketika orang mengalami persoalan yang berat, warga jemaat tentu datang kepada pendeta lebih dulu. Khususnya tentu di wilayah-wilayah di barat yang semua dulu adalah wilayah Kristen, disebut dengan Kristendom, kerajaan Kristen. Di Eropa, di Amerika, tentu aslinya adalah mayoritasnya orang Kristen. Saya pikir ini bisa kita pahami, sehingga posisi pendeta di sana atau posisi
pastor di sana adalah memang memiliki posisi yang strategis dan istimewa di lingkungan masyarakat. Ya, kalau Bapak Ibu membaca sejarah gereja misalnya sebelum tahun 1900-an kelahiran konseling pastoral ya yang kita pahami. Di Amerika sendiri belum ada bedah tulang. Ya, itu baru ya. Jadi dokter umum masih terbatas juga. Sehingga tidak jarang warga jemaat atau warga masyarakat yang sakit berbondong-bondong minta ditolong seorang pendeta atau seorang uskup, seorang pastor untuk menjadi itu bedah tulang, dan itu ya sesuatu yang normal. Orang melahirkan barangkali di pedesaan ya juga datang ke pendeta untuk ditolong. Saya kira di beberapa wilayah di Indonesia hal itu terjadi ya, sehingga di beberapa wilayah seorang pendeta menjadi seorang bidan menolong orang yang melahirkan. Saya kira ini penting, perlu kita catat, meskipun kemudian perkembangannya karena ada spesialisasi, ada profesi baru, ada spesialisasi, ada subspesialisasi baru, posisi pendeta kurang diminati barangkali, termasuk kelahiran konseling pastoral. Kan salah satu penyebabnya adalah ketika itu berkembangnya ilmu psikologi, ketika orang yang semula warga gereja dan masyarakat datang ke pendeta, ketika mengalami masalah-masalah gangguan jiwa, sekarang ke psikiater atau ke psikolog klinis atau ke konselor-konselor yang lain. Saya pikir ini penting, perlu kita catat. Ya. Bapak Ibu semua bisa dipahami sehingga sampai tahun 80-an sebenarnya sangat langka literatur tentang diagnosis dalam ilmu teologi. Kemudian seorang psikoterapis, seorang psikolog klinis namanya Paul William Prusser pada tahun 1976 memberanikan menulis judul buku The Minister as Diagnostician. Jadi seorang pendeta, minister itu pendeta ya, pendeta di lingkungan Protestan. Kalau di lingkungan Katolik, priest, atau kalau menggunakan istilah generik untuk keduanya, pastor. Pastor bisa untuk Katolik, bisa juga untuk Protestan. Tapi kalau disebut dengan the minister itu berarti untuk Protestan. Ya, di sini ditulis tahun 1976 sebagai sebuah rintisan untuk mendorong. Nah, sesudah itu banyak tulisan-tulisan mengenai diagnosa, alat ukur. Ya, saya selalu kembali ke pertanyaan Ibu Retni, apakah seorang konselor pastoral memiliki wewenang untuk melakukan assessment? Yes, punya wewenang. Assessmentnya tentu di bidang yang menjadi domain dari konselor pastoral. Nah, mengapa tidak ada diagnosis? Karena diagnosisnya itu jelas, Bapak Ibu semua. Menurut sejarah yang kita tangkap, ada 3 mainstream pandangan tentang gangguan jiwa atau penyakit pada umumnya. Ya, yang pertama adalah pokoknya semua penyakit dianggap disebabkan oleh dosa. Itu berarti bahwa diagnosis sederhana, semua masalah dari dosa. Ya, itu saya ambil dari sebelah kanan. Orang Jawa ketika mengalami masalah, kurbannya ayam. Ya. Kalau orang Batak, sejauh yang saya tahu, kurbannya kerbau. Kalau orang Israel, karena tidak ada ayam, mungkin kurang ayam, adanya kambing. Bahkan anaknya dikurbankan. Untuk proses penebusan. Diagnosanya dosa, maka treatmentnya penyucian, penebusan dengan upacara tertentu, ya. Semua mengeluarkan darah. Korban itu harus mengeluarkan darah untuk mencuci, ya, mencuci, membersihkan, menebus, ya. Dan saya pikir di bangsa-bangsa
yang ada di tanah air kita pasti juga punya upacara mungkin yang semacam untuk penebusan dosa ini. Yang kedua, mungkin dari gambar ini bisa jelas. Yang pertama tadi sumbernya adalah dosa, diagnosisnya dosa. Yang kedua, pada waktu itu sejak awal berdirinya gereja sampai sekarang hal-hal ini masih terjadi juga. Diagnosis yang kedua adalah ketika ada orang mengalami penyakit gangguan roh jahat. Yaitu salah satu sumber dari masalah psikologis atau masalah-masalah yang lain adalah gangguan roh jahat. Nah, ketika diagnosisnya roh jahat, berarti treatmentnya adalah pengusiran, penengkingan, atau di dalam sejarah gereja sering disebut juga dengan exorcism, eksorsisme, ya. Nah, ini bisa dipahami Bapak Ibu semua, tahun 1480 Tarekat atau Ordo Dominikan menulis buku pedoman bagaimana melakukan diagnose, tanda-tanda dan gejala orang yang mengalami gangguan roh jahat. Sebagian buku ini kalau Bapak Ibu ingin menjadi eksorsis, orang yang melakukan pengusiran setan, ada sekolahnya, School of Exorcism, ya. Kalau Bapak mau bisa juga online sekarang ya, gitu. Mungkin saya melucu, Bapak Ibu bisa mencoba saya kalau saya pas kerasukan roh jahat untuk praktikumnya ya, gitu. Ini buku yang pertama yang luar biasa Bapak Ibu, 600-an halaman, tidak sedikit ya. Zaman dulu itu buku itu sangat elaboratif, ya. Malleus Maleficarum, yaitu itu apa? Jadi kalau di Inggriskan itu The Hammer of Witches, apa itu ya? Pukul dari itu ya, dari apa? Witches itu adalah pengusir-pengusir roh itu ya, saya kira. Terus banyak buku yang ditulis oleh pengikut-pengikutnya di masa kemudian juga menulis dari berdasarkan referensi utamanya buku Malleus Maleficarum ini, ya. Jonathan Edward misalnya, ya itu. Nah, pandangan yang ketiga, Bapak Ibu semua, mainstream sejak awal gereja sebenarnya sampai kini masih ada yang menganggap bahwa semua masalah penyakit disebabkan oleh salah berpikir secara moral. Mungkin juga salah berpikir tentang tradisi. Salah berpikir tentang ketentuan dan peraturan gereja, ya. Semua dikaitkan dengan pemahaman tentang gereja dan sebagainya, ya. Jadi diagnosisnya adalah pelanggaran. Kalau orang melanggar tradisi dianggap salah jalan atau sesat. Sehingga salah satu treatmentnya adalah self-reflection. Kita di hari-hari menjelang Paskah ini, hari-hari menjelang Jumat Agung, ada yang disebut dengan pengakuan dosa di lingkungan Katolik. Nah, itu kan biasanya menurut sejauh yang saya pahami, Romo meminta orang untuk melakukan refleksi diri. Gitu kan? Nah, treatmentnya ya dihukum. Kalau nggak dihukum, ya harus mengakui. Ya, kalau tidak mengakui, dihukum. Zaman dulu ya, gereja-gereja sebagian sampai sekarang masih melakukan ini. Ya, kalau tidak mengakui dosanya, nanti dihukum dulu. Kalau di HKBP yang saya tahu ada RPP itu, Ibu Agnes mungkin bisa lebih menjelaskan ya. Nah, kalau ada pengakuan dibebaskan. Dulu diekskomunikasi, dikeluarkan dari gereja dulu sebelum mengakui ya. Sekarang masih ada yang melakukan, orang yang melakukan kesalahan, memahami ajaran gereja salah, bisa juga masih dihukum. Kemudian harus berdiri di depan jemaat,
ya diumumkan namanya paling tidak, kemudian harus mengakui dosanya dan sebagainya. Ketika sudah mengakui dosanya, itu salah satu proses dari treatmentnya adalah orang itu harus refleksi diri. Ini ketiga ini yang masih secara umum atau secara khusus, maaf kalau itu, masih ada beberapa gereja yang mempraktikkan ketiga diagnosa ini dan ketiga model treatmentnya, saya pikir. Ya. Meskipun perkembangan ilmu psikologi, ilmu konseling pastoral sudah sangat maju, sangat advance, tapi tiga model melakukan diagnosa itu atau diagnosis ini masih dilakukan dan tiga treatmentnya masih dilakukan juga. Ya. Tadi sudah saya sebut Bapak Ibu semua, Jonathan Edwards misalnya seorang seorang homilitikus, seorang pengkhotbah yang ulung di tahun 1746 misalnya setelah masa reformasi, ya dia menulis buku A Treatise of Concerned Religious Affection, ya dia menekankan yang disebut dengan God Talk, menggunakan Alkitab, ya. Kenapa dia bisa menggunakan ini? Karena kan masyarakat yang dihadapi semuanya Kristen, ya. Berarti ini konteks Jonathan Edwards di Inggris kan berbeda dengan kita sekarang, ya. Pendekatannya sangat paternalistik, satu arah, dogmatik dan moralistik. Ya. Maaf Bapak Ibu semua kalau yang mengagumi karya-karya ini, saya kurang tahu, saya lupa siapa yang minta tolong saya, apakah saya punya buku J.E. Adams. Yes, saya punya. Saya baca dengan teliti ketika masih muda, kadang-kadang saya baca, tapi saya tidak gunakan. Ya, karena pada masa kini J.E. Adams ini masih menggunakan pola Jonathan Edwards. Kalau Bapak Ibu membaca buku ini, dia sangat menggunakan pendekatan behavior. Mungkin kalau buku-buku ini dipakai untuk di lingkungan gereja, di lingkungan yang Kristen mungkin masih cocok. Tetapi saya yakin juga tidak semua kelompok Kristen cocok menggunakan teori J.E. Adams ini, ya, saya kira, ya menurut saya. Sehingga saya memiliki beberapa buku karangan J.E. Adams untuk memahami apa teori-teorinya, apakah bisa dipakai di Indonesia, ya. Karena setting saya adalah multikultur, tentu bagi saya sangat sulit menggunakan Alkitab secara dogmatik, moralistik, satu arah untuk menunjuk seseorang ini salah ini, pembetulannya harus begini, ya. Saya mohon maaf untuk itu memberi keterangan sehingga jujur kalau Bapak Ibu ada yang meminta buku-buku J.E. Adams tentu tidak akan saya rekomendasikan. Saya sangat menyesal mengatakan jujur tentang hal itu, ya, karena pendekatan saya berbeda, sangat berbeda dengan pendekatan J.E. Adams, dan konselor pastoral pada umumnya kurang menggunakan pendekatan ini. Tapi memang juga ada kelompok yang memisahkan diri menggunakan pendekatan ini. Ya. Kalau Bapak Ibu misalnya ada diagnos dengan temperamen, itu berarti juga aliran ini, aliran yang sama. Ya. Søren Kierkegaard sebenarnya adalah seorang filosof, ya, tetapi juga dia menggunakan self analysis. Karena dia seorang humanistik, seorang filosof eksistensialis, sehingga dia lebih menekankan melakukan self analysis, kemudian juga melakukan self diagnosis, diagnosis sendiri, ya. Sehingga salah satu tujuan dari Kierkegaard, Søren Kierkegaard ini adalah orang harus memahami diri, mengetahui diri, self knowledge, untuk mengubah hati Anda sendiri, kan itu ya. Dan saya kira ini sangat mempengaruhi
psikologi aliran humanistik misalnya, seperti Carl Rogers misalnya, Rollo May misalnya, dan sebagainya, itu sangat dipengaruhi pemikiran-pemikiran filsafat Søren Kierkegaard yang tidak mengatakan bahwa berbeda dengan J. Adams tadi, itu menunjuk kamu salah begini, harusnya kamu begini, baca ini, baca itu, nah itu berbeda, ya. Nah, Bapak Ibu semua, Stuart Eltner, seorang teolog pastoral juga, dia mengatakan ada 3 diagnosis. Personality diagnosis ini berarti karena dia seorang tokoh konseling pastoral, meskipun dia tidak menjadi konselor pastoral, karena bagi Stuart Eltner, semua pendeta adalah konselor pastoral, tentu harus memerlukan pendidikan lebih lanjut. Sehingga meskipun dia banyak mengarang tentang buku tentang konseling pastoral dengan berbagai nuansanya, sampai meninggalnya Stuart Eltner tidak pernah menjadi konselor pastoral. Karena baginya tidak perlu ada profesi baru yang disebut dengan konselor pastoral. Yang ada pendeta yang melakukan konseling. Nah, oleh sebab itu pendeta harus mempelajari psikologi sekaligus teologi praktika. Ya, sebagai contoh, diagnosis yang pertama adalah diagnosis personality, kepribadian, dan teori-teori kepribadian diambil dari psikologi, ya kan? Yang kemudian yang kedua adalah situational diagnosis. Kalau tulisan saya salah, saya mohon maaf. S-nya di tengah harusnya nggak ada. Situational diagnosis. Diagnosis situasional. Mungkin kita mengalami stres, ya. Itu bukan gangguan kepribadian, tetapi gangguan situasi. Dan yang ketiga, dia menyebut spiritual resources diagnosis, ya. Meskipun dia menyebut istilah spiritual resources diagnosis sumber-sumber daya spiritual, tapi dia tidak mengelaborasi lebih lanjut. Dia hanya menyebut ada 3 model diagnosis: personality diagnosis, situational diagnosis, and spiritual resources diagnosis. Tapi dia tidak mengelaborasi lebih lanjut lagi. Jadi ketika saya membaca buku-bukunya, saya kira di rak saya masih ada juga ya beberapa bukunya, saya tidak menemukan apa sih yang dia maksud dengan spiritual resources diagnosis. Akhirnya Bapak Ibu semua, Ramsey misalnya, Nancy Ramsey, seorang perempuan, menulis buku yang baik, yang Bapak Ibu bisa beli lewat Kindle. Kindle adalah semacam, kalau dulu itu semacam tab yang khusus untuk membeli buku dari Amazon ya. Sekarang Kindle itu bisa dipasang di laptop atau di komputer Bapak Ibu semua. Biasanya harga buku Kindle itu lebih murah daripada buku print out-nya, ya. Saya kira buku di sebelahnya bisa dibeli juga lewat Kindle atau juga lewat print-nya, cetaknya, ya. Bapak Ibu luar biasa sekarang bisa mengembangkan diri, ya. Yang masih aktif-aktif, yang Bapak Ibu dosen juga, saya kira bisa memanfaatkan kesempatan ini. Jangan juga teman-teman lain yang berminat untuk mengembangkan sungguh-sungguh menjadi seorang praktisi dan ahli konseling pastoral resources luar biasa lewat internet. Nah, ini sebagian Bapak Ibu semua sudah saya kemukakan, saya kira tadi tidak perlu saya ulang lagi. Memang menurut Paul William Pruiser ada semacam keengganan di lingkungan pastor, di lingkungan pendeta dan pastor Katolik, itu semacam ada fobia terhadap profesi terhadap istilah diagnosis ini, dan juga
melakukan diagnosis karena sudah terlanjur istilah diagnosis ini dianggap berasal dari lingkungan sekuler, kedokteran, psikologi dan sebagainya. Saya kira Bapak Ibu semua ya. Nah, saya langsung ke 47 dulu ya. Salah satu alasan menurut Paul Pruiser adalah mengapa profesi religius, kalau yang disebut dengan profesi religius itu berarti termasuk suster, bruder, pendeta, priest, imam di lingkungan Katolik, ya. Mereka memiliki pandangan bahwa urusan pendeta, urusan profesi religius, urusan pastor di lingkungan Katolik adalah orang yang sehat. Jadi orang yang sakit itu adalah urusannya dunia, urusannya dokter, urusannya psikolog dan sebagainya. Tetapi salah satu hal lain yang cukup positif yang dikemukakan oleh Paul William Pruiser adalah di 4.8. Mungkin karena kita ini ingin segera menolong, ya kan? Sehingga proses diagnosis ini kita loncati. Karena kita, yaitu kan, jemaat yang datang kepada kita diminta untuk segera menolong, mungkin kasihan juga, sehingga belum melakukan diagnosa sudah melakukan treatment misalnya, ya. Nah, kita belajar dari Imam Harun, seorang imam pun yang mempunyai tugas keagamaan, yang mempunyai tugas religius, menentukan tahir dan tidak tahirnya seseorang karena kustanya ini betul-betul kusta atau hanya di di permukaan, yaitu. Saya kira kita bisa belajar dari Imam Harun. Saya kira ini Bapak Ibu semua. Jadi sebenarnya konselor pastoral juga adalah, sejak awal saya katakan, adalah layanan profesional. Ketika kita mengatakan konseling pastoral adalah layanan profesional, kalau kita kebetulan tidak di setting klinik konseling atau crisis center misalnya, tentu yang semula kita memiliki profesi lain seperti pendeta yang belum menjadi konselor pastoral, harus ada proses profesionalisasi. Belajar, berlatih, mengembangkan diri, dan sebagainya. Sehingga diagnosis adalah bagian dari profesionalisme kita sebagai seorang konselor pastoral, meskipun kita juga punya jabatan ganda. Pendeta sekaligus konselor pastoral, dosen sekaligus konselor pastoral. Kalau Bapak Ibu dosen, pendeta, dosen, nah itu berarti jabatan 3. Nah, tinggal Bapak Ibu semua hati-hati, bijaksana, kapan Bapak Ibu memainkan diri sedang sebagai pendeta, sedang sebagai dosen, sedang sebagai konselor pastoral. Kalau setting Bapak Ibu di kantor, ya, Anda itu bos di kantor, manajer di kantor, atau Anda sedang sekarang melakukan tugasnya sebagai seorang konselor pastoral. Saya kira menarik itu, ya. 2-3 pakaian kita pakai, tetapi persisnya kita harus tahu kapan pakaian itu kita pakai, siapa yang kita hadapi, tindakan kita mungkin berbeda atau diintegrasikan satu dengan yang lain. Diagnosis atau diagnosis berasal dari kata Inggris, itu kata benda tunggal. Kalau bahasa Inggris zamannya diagnosis, kan gitu ya, itu berasal dari bahasa Yunani, diagnoskein, ya. Jadi dia itu adalah melewati, ginoskein adalah bisa juga mengetahui, ya. Sehingga diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, to diagnose, mendiagnose, itu berarti
mengetahui lebih dalam lagi atau membedakan, ya, dan saya kira ini hampir kata-kata yang sama. Di sana sini kita sudah lihat Bapak Ibu semua di 413, ya, mengidentifikasi penyakit, masalah dari tanda dan simptomnya, gejala. Ya. Jadi gejala dan tanda itu akan menunjuk kepada sesuatu sumber disease-nya, penyakitnya. Oleh sebab itu dalam bahasa Indonesia di lingkungan kedokteran kadang-kadang disebut menegakkan diagnosis, menegakkan diagnosa, menegakkan diagnose. Jadi semacam memberi nama. Ya. Oleh sebab itu kita mengenal orang itu depresi, orang itu frustrasi, orang itu trauma, orang itu kedukaan, orang itu skizofrenia, dan sebagainya banyak sekali Bapak Ibu semua. Nah itu berarti kita sebenarnya menjelaskan alasan kenapa seseorang sakit, seseorang itu ada penyakitnya, dan seseorang itu ada problemnya. Saya kira ini Bapak Ibu semua, ya. Jadi sebenarnya menunjuk ke pusat, ya, menunjuk ke pusat masalah. Ada tahap-tahapnya, ya. Ini yang samping hanya tahap-tahapnya Bapak Ibu semua. Bapak Ibu semua bisa memutar sendiri di rumah karena ada proses-prosesnya yang saya animasikan, tetapi mengingat waktunya kita nggak mungkin. Sama Bapak Ibu, kalau kita lihat ini gambar ya. Jadi itu di tengah. Sumber masalah itu bisa menimbulkan masalah fisik. Sebagai contoh, orang yang mengalami trauma karena mengalami kekerasan seksual, misalnya badannya jadi loyo. Ya, itu contoh yang paling sederhana. Ya. Dia bisa gampang tidur, ya. Terus mengalami tidur. Tapi sebaliknya juga bisa orang yang mengalami trauma, dia mengalami kesulitan tidur. Jadi bisa ekstrim. Orang yang mengalami trauma bisa cenderung loyo kemudian tidak punya daya dan tidur atau mengalami kesulitan tidur. Ya. Atau badannya mengalami kejang, kontraksi secara fisik. Ya. Tapi mentalnya bisa juga sedih. Mengalami kecemasan. Sosialnya dia mengurung diri, merasa malu. Mentalnya merasa kotor, merasa berdosa dari sisi spiritual mungkin. Jadi Bapak Ibu semua, ya, bisa terjadi orang yang mengalami trauma melebar gejala-gejalanya di aspek fisik, di aspek mental, di aspek sosial, dan di aspek spiritual. Nah, kita fokusnya pada yang merah dan yang ungu atau yang biru, ya, mental dan spiritual. Nanti Bapak Ibu di akhir ini kita akan coba lihat membuat mengukur tingkat luka spiritual kita, ya. Nanti akan saya beri PR. Kalau kita pernah mengalami luka spiritual, mungkin kita bisa mengukurnya. Saya kira ini aspek-aspek lain, Bapak Ibu semua, tidak perlu saya baca atau saya jelaskan dari sisi pekerjaan sosial. YB Suparlan itu seorang pekerja sosial, jadi diagnosis juga diartikan dari aspek
pekerjaan sosial, bukan dari sisi penyakit, tetapi sebuah masalah sosial. Yang berikutnya 4-10-8 itu seorang psikolog klinis dari Universitas Pajajaran, ya, sama sebenarnya tadi memahami sumber penyakit melalui memeriksa gejala dan tanda. Sekali lagi, gejala adalah data subjektif yang dirasakan, yang dikemukakan, yang dijelaskan oleh orang yang mengalami masalah. Sedang tanda yang kita lihat, kita temukan sebagai seorang konselor. Bapak Ibu semua ingat, karena dia seorang psikolog klinis, sesudah menentukan sumber itu, kemudian memasukkannya ke dalam kelompok jenis gangguan yang baku atau telah dibakukan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu semua, apa video saya jalan atau enggak, Ica? Enggak, Pak. Enggak ya, saya nyalakan dulu. Iya. Nyalakan video lewat mana nih? Di luar slide ya, Pak? Apa? Di luar slide. Di luar slide. Di bawahnya atau di sampingnya? Videonya masuk slide Bapak enggak? Enggak masuk tuh, enggak kelihatan. Bapak mau putar dari mana? Saya mau lihat menunjukkan buku tentang itu, tentang diagnosa. Dulu nih, udah kita terus saja. Oke. Ini kan di Zoom-nya ada dua, Zoom Cloud Meeting dan Meeting Control. Apa ini? Ini Meeting Control-nya mungkin? Saya pikir tadi masuk video saya. Oke, sip. Oh iya. Nah, saya teruskan aja. Oke. Ini kayaknya juga slide-nya nggak jalan dengan baik. Bapak Ibu semua, 2 hari ini kami mengalami masalah teknis. Internet kami juga rewel, kadang-kadang bisa mati sendiri. Mohon maaf kalau nanti tiba-tiba ada masalah. Nah, Bapak Ibu semua, jadi kembali tadi sebenarnya nanti akan saya tunjukkan termasuk juga ada buku-buku diagnosis kalau kita mau mempelajari diagnosis atau memahami mengenal lebih dalam diagnosis dari sisi psikologi. Ilmu yang mempelajari diagnosa adalah diagnostika, ya, diagnostik kalau bahasa Inggrisnya. Nah, memang di lingkungan psikologi sekarang kurang dikenal istilah diagnostika ini karena itu terlalu kedokteran katanya, sehingga di lingkungan di lingkungan psikologi biasanya menggunakan kata psikologi abnormal, yaitu ya abnormal psychology. Jadi ada buku-buku tentang psikologi abnormal. Nah, ketika kita membeli buku psikologi tentang psikologi abnormal, itu berarti psikologi yang membahas atau buku yang membahas diagnosa psikologis dan sebagainya, Bapak Ibu semua. Ya, saya kira di situ. Nah, dengan kata lain, Bapak Ibu semua, diagnosis merupakan sebuah usaha secara metodik dan sistematik dan bukan acak. Karena tadi saya katakan melihat secara teliti, kemudian melihat dari sisi subjektif dan dari sisi objektifnya sehingga kita ambil kesimpulan. Dan Bapak Ibu semua, ketika kita melakukan diagnosis khususnya di lingkungan psikologi atau psikoterapi dan konseling, sebenarnya kita tidak perlu membuat
nama-nama sendiri, karena tadi saya katakan seperti Wiratmaja tadi, nama-nama itu sudah ada, sudah dibukukan berdasarkan pengalaman, berdasarkan percobaan para pendahulu kita melalui penelitian, melalui usaha-usaha yang lain. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu semua. Nah, kalau di lingkungan psikologi, di lingkungan konseling, di lingkungan psikoterapi sudah ada persetujuan bersama, ya. Sayangnya di lingkungan teologi, di lingkungan pastoral belum ada kesepakatan bersama. Jadi masih banyak alat-alat ukur, alat-alat assessment yang dipakai secara umum belum ada. Masih orang-orang, nah, ya, masih sendiri-sendiri, belum ada kesepakatan bersama. Itu menariknya Bapak Ibu semua. Di lingkungan psikologi yang disebut dengan depresi itu sudah jelas ada. Semua orang sepakat, tanda-tandanya sepakat. Mengobatinya juga sepakat. Sayangnya di lingkungan psikologi, khususnya pastoral, itu belum ada kesepakatan. Sehingga masih banyak atau masih ada beberapa yang Bapak Ibu bisa pakai. Dan ini sebenarnya suatu kesempatan bagi kita Bapak Ibu semua di Indonesia ini juga kita bisa mengembangkan alat ukur yang barangkali bisa kita sepakati bersama, ya. Di dalam praktek melakukan konseling, khususnya konseling kedukaan orang yang mengalami trauma, saya menggunakan spiritual injury scale atau skala luka spiritual yang nanti akan saya jelaskan sesudah ini. Dan saya kira ini kesempatan bagi kita semua, Bapak Ibu semua. Ya. Jadi sebagai sebuah ringkasan, Bapak Ibu semua di 4.10.13, diagnosa artinya state clearly the real issue. Jadi menyatakan secara jelas, makanya tadi dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan menegakkan, yang sungguh-sungguh menjadi masalah yang utama. Yang sungguh-sungguh menjadi masalahnya sumber persoalan secara psikologis dan spiritual. Ya. Nah, sebagai contoh misalnya Bapak Ibu semua, teman-teman nanti yang praktikum, kalau membuat laporan misalnya, saya beri contoh kalimatnya, karena ayahnya meninggal dalam kecelakaan tragis 3 bulan yang lalu, KI atau konseli mengalami kedukaan kronis level E. Itu seperti seorang dokter mengatakan kanker stadium 1, stadium 2, stadium 3, stadium 4. Ya kan itu ya. Kalau 2 minggu lalu saya periksa tensi darah saya di seorang dokter BPJS, vaskes pertama, saya dirujuk ke penyakit dalam, meskipun pernah dirujuk juga karena saya pindah ke Jogja, ya dirujuk lagi ke rumah sakit, diagnosanya adalah gangguan tekanan darah secondary, jadi bukan hanya pertama tapi sudah sekunder, itu perlu penyakit dalam kan gitu misalnya ya. Gitu. Jadi sama juga di lingkungan konseling pastoral khususnya yang saya pakai dalam praktek, ya, saya bisa mengukur level kedukaan kronis itu level berapa, A, B, C, D, dan E. Saya menggunakan A, B, C, D, dan E. Kalau A, siapa yang harus menangani? Kalau B, siapa yang harus menangani? Kalau level C, siapa yang harus menangani? Kalau level D, siapa yang harus menangani? Ya, nah ada jenjangnya. Saya pernah kemukakan bahwa sebaiknya ketika kita membangun sistem konseling, layanan konseling pastoral, seharusnya juga ada layanan berjenjang. Ya, harus ada praktisi umum, kemudian mungkin praktisi yang berkaitan dengan masalah-masalah yang lebih spesialistik
spesialistik misalnya, konseling keluarga, konseling ketagihan, addiction misalnya, ya, dan konseling yang lain. Nah, Bapak Ibu semua, tentu di dalam PCF kali ini kita masih belajar secara umum. Ya. Nanti di bagian kedua saya akan elaborasi lagi di sana sini, mungkin ada yang saya ulang dan sebagainya, Bapak Ibu semua, ya. Ada sarana-sarana untuk menentukan diagnosa, menegakkan diagnosa itu sarana apa saja, kemudian tahap-tahap diagnosa apa saja, kemudian alat-alat ukur yang biasa dipakai di lingkungan psikologi dan juga di lingkungan konseling pastoral. Saya pikir itu penjelasan saya, Bapak Ibu semua. Mungkin ada sekitar 10-15 menit untuk pertanyaan dan sebagainya. Ya. Saya akan stop share screen. Kalau yang saya bagikan ini tidak sesuai dengan gambar atau keterangan saya, poin-poinnya berbeda, mohon maaf, kadang-kadang memang di detik-detik terakhir atau satu hari sebelumnya saya kadang-kadang mengubah di sana sini, ya. Di akhir kuliah kita, Bapak Ibu semua bisa mendownload, kalau memungkinkan semua sudah saya tempatkan dalam satu folder, itu berarti sudah saya perbaiki semua. Itulah revisi revisi atau draft yang paling terakhir. Saya kira tidak perlu, kita ikutin saja satu tahap demi tahap. Nanti di akhir kuliah kita Bapak Ibu bisa memperoleh seluruh folder yang saya miliki. Cuman mungkin kalau di download atau dikirim melalui handphone sangat berat. Oleh sebab itu saya anjurkan juga mungkin nantinya harus dikirim oleh Mbak Ica melalui Google Drive. Kemudian Bapak Ibu bisa mendownloadnya. Terima kasih. Saya stop share screen, barangkali ada pertanyaan. Video saya jalan, Ica? Jalan, Pak. Ya, jadi bisa lihat Bapak Ibu semua buku ini? Silau, Pak. Silau ya, karena putih ya. Kalau buku ini bisa? Masih agak silau. Nah, kayak gitu. Bapak Ibu bisa lihat buku ini? Karangan Paul W. Preuser. Diangkat sedikit ke atas, Pak. Oke? Iya, gitu. Oke, ya. Terima kasih. Nah, ini tadi yang saya katakan, nanti akan saya sebut lagi buku ini. Silau ini karena mengkilat memang sampulnya. Ya. Diagnosis gangguan jiwa. Bapak Ibu bisa beli di toko buku. Silakan kalau ada pertanyaan tentang presentasi saya yang sudah saya jelaskan. Tidak ada? Pak, ini pertanyaan saya sederhana. Ya, Ibu Retni. Saya juga penasaran gitu ya. Tadi Bapak ada sebutkan luka spiritual. Biasanya kan luka-luka batin gitu ya Pak ya. Ini luka spiritual. Bisa juga spiritual itu terluka ya Pak ya. Itu apa bisa berikan contohnya Pak? Lalu kemudian tadi ada level E. Berarti kan Pak ya untuk menentukan level-level itu ada tahapan-tahapannya ya Pak. Ada level A ini, level B ini, C ini gitu. Apakah ada begitu Pak disiapkan sehingga ketika kita melakukan misalnya nanti praktikum kita tahu oh dia ada di level ini gitu. Itu aja Pak, mohon penjelasan dan pencerahannya Pak. Terima kasih. Makasih Bu Retni. Sabar dulu ya. Ada alat ukurnya, ada scoringnya. Kalau level A itu skornya berapa, level B skornya berapa, level C skornya berapa, level
D skornya berapa, level E skornya apa. Dari misalnya trauma yang paling yang kita anggap normal sampai trauma yang memang sangat berat, ada nanti ukurannya, ya. Dan pengarang penulis ini, ya, nanti akan saya jelaskan namanya, dengan beberapa temannya mengembangkan juga alat-alat ukur. Tadi saya kemukakan meskipun tidak semua konselor pastoral menggunakannya karena belum ada kesepakatan, dia juga sudah memasukkan di komputer program. Nah, problemnya memang harus dibeli karena itu kan buatan di Amerika, ada copyright-nya. Nah, saya pikir teman-teman yang S3 pastoral mestinya ini menggunakan alat-alat ukur ini, dan sayangnya kita kadang-kadang S3 atau S2 ini kan apa ya, semacam fobia untuk kuantitatif, duluannya kan kualitatif. Pada semuanya kalau kita mau duduk sama rendah berdiri sama tinggi dengan profesi dokter psikolog, mestinya alat ukur kita juga kuantitatif. Sehingga penelitian-penelitian kita, saya kira kita harus ubah dari kualitatif ke kuantitatif, terutama yang terapan misalnya teologi praktika, teologi pastoral, ya, misalnya hal-hal semacam itu, saya kira lebih baik kuantitatif, ya. Nah, mungkin Ibu Retni sebagai dosen sedikit mendorong ya belajar alat-alat ukur dari psikologi, dan juga bisa cek di internet alat-alat ukur yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh konselor pastoral, meskipun jujur belum ada kesepakatan. Karena dari sisi psikologinya sudah kita ambil saja dari psikologi sudah ada kesepakatan, tapi spiritualnya kita belum. Ya, itu Ibu, sabar dulu, nanti di akhir sesi akan saya jelaskan. Ya. Terima kasih Pak Toto. Sama-sama Ibu Pendeta. Ada yang lain yang ingin tanya? Ini memang mungkin bagian yang paling berat. Sebenarnya tidak juga. Ya. Oke. Kalau tidak ada, saya ingin masuk ke sesi yang kedua, yang tadi juga dikirim oleh Mbak Ica, Non Ica, itu dalam judul tambahan diagnosa konseling pastoral. Diagnosa tambahan atau lanjutan. So. Ini lanjutan saja, Bapak Ibu. Alokasi waktu, saya kira sebagai sebuah pedoman. Topiknya agak banyak, tetapi isinya lebih pendek dari yang tadi saya kemukakan, ya. Tadi sudah saya sebut, misalnya kita akan membahas tentang prinsip diagnosis konseling pastoral, kemudian kita akan membicarakan mengenai tahapan konseling pastoral, kemudian yang ketujuh sarana diagnosis, kemudian sarana treatment. Kita tidak hanya berhenti di diagnosis, menentukan masalah, tapi juga melanjutkan ke treatmentnya. Kemudian pembakuan diagnosis, tadi di sana sini sudah saya singgung sedikit, kita akan lihat lagi. Kemudian anamnesis holistik, ya. Dengan pengalaman selama ini sejak tahun 80-an, selain melihat sisi kesehatannya, tetapi juga saya bisa melihat sisi gangguan-gangguan fisik
dari aspek mental dan spiritual. Aspek mentalnya, aspek sosialnya, aspek spiritualnya. Ya, ada alat ukur Bapak Ibu semua, nanti akan bisa menolong ya. Nanti akan kita bahas lagi yang ini Bapak Ibu semua. Ada tugas juga tentang anamnesis holistik ini, kemudian menentukan apakah orang ini dari sisi kondisi umumnya, KU-nya atau kondisi holistiknya dia di level A, level B, level C, level D atau level E ya. Nah, ini tadi yang ditanyakan oleh Ibu Retni, ada skala luka spiritual. Kalau tadi Ibu Retni menanyakan apakah luka spiritual sama dengan luka batin. Luka batin itu secara psikologis itu kan bahasa sehari-hari luka batin. Tetapi secara psikologis itu yang disebut dengan trauma. Trauma itu kan luka, Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu ke rumah sakit mungkin trauma center itu kan kalau di rumah sakit rata-rata bukan trauma psikologis tapi trauma fisik, orang yang jatuh, kepalanya memar dan sebagainya, dan itu kan semua yang berkaitan dengan fisik kalau di rumah sakit ya. Jadi jangan pikir kalau Bapak Ibu ke rumah sakit ada trauma center itu berhubungan dengan spiritual dan psikologi sosial, tidak, itu biasanya tentang fisiknya ya. Nah, kemudian skala luka spiritual berarti orang yang mengalami trauma tadi, kita lihat apakah trauma tadi juga mempengaruhi kondisi spiritualnya sehingga spiritualnya juga mengalami luka. Itu yang saya ingin kemukakan untuk menjawab pertanyaan Ibu Retni tadi. Kita hanya melihat satu aspek saja dari seluruh aspek yang holistik. Kalau holistik ada fisiknya, ada mentalnya, ada sosialnya, ada spiritualnya. Menjadi bagian dari seluruh alat ukur itu. Tapi ketika kita bicara mengenai skala luka spiritual, berarti kita fokus pada aspek spiritual saja. Kita bukan berarti kita mengabaikan yang lain, tapi kita fokuskan di situ. Dan itulah domain kita, domain asli kita sebenarnya. Domain yang menjadi keunggulan kita. Kalau kita sibuk dengan mentalnya, dengan sosialnya, dengan fisik, tetapi melupakan ini, mungkin kita tidak disebut dengan konselor psikospiritual. Itu yang saya ingin kemukakan. Jadi ambil satu aspek dari seluruh aspek yang mengalami luka. Ini sebagai contoh Bapak Ibu saja, ya, Bapak Ibu semua. Nah, sebagai contoh, secara fisik mungkin orang tidak nyaman. Kalau orang tidak nyaman, berarti dia duduk saja gelisah. Sebagai contoh secara fisik. Gejalanya kita amati sebagai tanda dia mondar-mandir ke sana ke sini. Atau ketika berbicara dia mumbling, gemetaran. Tangannya keringatan misalnya, ya. Sedang mental mungkin dia mengalami kecemasan. Saya pernah mengatakan kecemasan itu berkaitan dengan masa yang akan datang. Sedang ketakutan adalah sekarang mengalami ancaman. Ya. Secara sosial tidak nyaman. Dia misalnya kemudian mengurung diri. Ya. Mungkin kalau dikaitkan dengan mental karena dia merasa malu. Karena dia tidak pantas lagi di tengah masyarakat. Sehingga dia mengurung diri. Jadi secara fisik tidak nyaman, secara sosial tidak nyaman, secara mental juga tidak nyaman, secara spiritual juga tidak nyaman. Salah satu pertanyaan kalau kembali ke Mazmur sebenarnya, Mazmur 22,
pertanyaan yang paling mendasar salah satunya adalah mengapa semua ini terjadi padaku? Ya, ini salah satu maaf kalau saya sebut gangguan sebenarnya ya. Pertanyaan semacam ini berarti kalau orang itu mengatakan itu atau merasa atau bertanya-tanya atau wondering mengapa semua ini terjadi pada saya, itu berarti sebenarnya dia mengalami tadi yang saya sebut luka, salah satu gejala dari luka spiritual. Cuman tingkatnya A, B, C, D atau E. Ya. Kita di minggu-minggu menjelang minggu-minggu kesengsaraan menjelang hari Jumat Agung, kalau kembali ke Mazmur 22, Yesus di kayu salib berseru, Eli Eli lama sabachthani. Di Taman Getsemane, dia mengatakan rasanya saya seperti mau mati. Dan ini kan sebuah pergumulan spiritual. Cuman kita tidak tahu karena kan kita tidak mendampingi Tuhan Yesus, tidak tahu apakah itu selama 3 bulan sebelum dia meninggal itu mengalami terus-menerus itu. Bertanya itu cuman sekali-sekali ya. Tapi menurut kesaksian Alkitab saya kira Yesus mengalami itu hanya sekali-sekali. Nah, Bapak Ibu semua, kalau Bapak Ibu melihat tadi saya kemukakan di depan bahwa kita memahami ada tiga tahap diagnosis, ya. Jadi sebenarnya diagnosis itu bukan berdiri sendiri. Tadi saya kemarin bukan stand alone, ya. Nah, yang pertama menentukan gejala dan tanda yang sudah kita bahas sejak kemarin sore. Sesudah melihat gejala dan tanda, anamnesa atau anamnese atau anamnesis. Kemudian yang kedua kita menentukan sumbernya, diagnosisnya. Dan kita tidak berhenti di situ juga. Kemudian kita menentukan tindakan yang akan dilakukan. Sebagai contoh, ya, kita harus menentukan misalnya tadi saya kemukakan kalau level A siapa yang akan menolong. Kalau level D siapa yang akan menolong. Kalau C siapa yang akan menolong. Kalau B, A siapa? Nah, taruhlah kita level C dan itu menjadi keahlian kita, menjadi domain kita, menjadi ranah kita. Ya. Kemudian kita menentukan tujuannya apa yang mau kita capai. Tadi saya beri contoh misalnya orang yang mengalami kecemasan, kemudian mengalami trauma, kemudian mengalami kecemasan. Bahasa Inggrisnya kerennya anxiety. Nah, ketika orang mengalami kecemasan, tujuannya apa? Kalau kita kembali pada kuliah yang lalu, tujuannya adalah menyembuhkan. Berarti orang yang cemas harus tidak menjadi cemas. Atau paling tidak, misalnya maksimumnya, kalau orang itu sekarang cemas, selalu cemas, setiap hari cemas, mungkin dikurangi frekuensinya, misalnya yang semula selalu cemas menjadi kadang-kadang cemas. Nah, kalau tujuannya kadang-kadang cemas atau menghilangkan kecemas, pendekatan mana yang mau kita pakai? Teori mana yang mau kita pakai? Ya. Kemudian kira-kira 1 hari cukup, 2 hari cukup, 3 hari cukup, 4 hari cukup, 5 hari cukup, 6 hari cukup, atau sampai 12 kali. Secara sistematis kita juga harus menentukan kalau 12 kali itu setiap kali berapa menit misalnya. Nah, kalau sudah ditentukan tempatnya di mana? Mau di pinggir pantai atau mau di dalam ruang gereja atau mau di klinik konseling atau di rumah orang itu. Dan saya kira ini proses diagnosis meliputi 3 tahap. Menemukan gejala dan tanda,
kemudian menentukan sumber masalahnya, kemudian tindakannya. Sesudah membuat rencana harus dilakukan, itu menjadi treatmentnya, menjadi intervensinya. Kalau istilah psikologi klinisnya, itulah intervensi atau tindakan kita. Sarana diagnosis Bapak Ibu semua untuk memperoleh tanda dan gejala kita bisa melalui mendengarkan. Itu yang dibicarakan oleh Ibu Liana. Dengan mendengarkan dengan penuh perhatian dan sebagainya, mendengarkan secara penuh atensi, kita bisa memperoleh gejala dan data. Dan itu berarti kita harus membuka telinga dan menutup mulut. Kan begitu ya. Nah, dengan sikap empati tentu saja. Kita belajar itu di pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Mudah-mudahan dari mendengar itu kita kemudian menemukan tanda-tanda dan juga gejala-gejala sehingga kita bisa mencapai kesimpulan masalahnya apa sih. Tentu tidak tergesa-gesa. Ya, dengan mendengarkan, ya, mempersilahkan orang itu, ya, untuk mengatakan sesuatu. Bahkan bukan hanya mengatakan sesuatu. Misalnya dia ternyata mau menangis. Justru harus kita persilahkan, Ibu silahkan menangis. Saya tungguin, bukan saya temanin ya. Kalau saya temanin kan ikut menangis juga. Ya. Nah, kalau dia mau misalnya contohnya mau mengekspresikan kemarahannya, ya kita jangan bilang jangan marah, marah adalah dosa. Ya harus kita persilahkan mengekspresikan kemarahannya. Nanti ada teknik yang menggunakan teknik tertentu untuk mengekspresikan kemarahannya kepada seseorang. Kemarahan kepada Tuhan misalnya, ya. Itu ada tekniknya yang akan kita pelajari. Ada pendekatannya yang kita pakai dan tekniknya dari pendekatan tertentu. Dan juga Bapak Ibu bertanya, oleh sebab itu seorang konselor bukan hanya bisa mendengarkan, tapi juga melakukan pertanyaan. Saya berkali-kali menyebutkan, ya misalnya menggunakan, kalau orang yang mengalami trauma, apakah waktu malam ibu tidur mimpi yang seram? Itu kan tanya ya, dengan pengalaman biasanya orang yang mengalami trauma itu mimpi. Atau ibu, apakah kalau anak kecil, mungkin kita tanya kepada ibunya, apakah anak ibu ketika tidur kadang-kadang berteriak-teriak atau jalan-jalan, itu kan bertanya. Ibu waktu suami meninggal kelihatannya orang hebat loh. Kan begitu kan? Tidak menangis, tidak tampak sedih, menyanyi-nyanyi, ikut kor dan sebagainya, mungkin masih senyum-senyum. Ibu, tapi kalau saya boleh tanya, sebenarnya hati ibu bagaimana sih sebenarnya? Itu kita bisa bertanyakan. Jadi seorang konselor bukan hanya mendengarkan, tapi juga bertanya. Dan juga sekaligus bertanya, kita juga menjadi penanggap yang baik. Ibu sepertinya mau menangis loh ya. Ya. Oh, jadi ibu sekarang sangat sedih. Itu kan memberi umpan balik. Oh, waktu itu ibu betul-betul marah ya sama orang itu. Ya. Jadi kalau kita kembali mendampingi pemazmur 22, ya kita bisa bertanya. Jadi menurut Bapak, kalau itu laki-laki penutur mazmurnya, jadi menurut Bapak, sejauh yang saya dengarkan, Bapak betul-betul merasa ditinggalkan oleh Tuhan ya. Makanya berseru, Eli Eli lama sabachthani. Kita dalam mendengarkan ini Bapak Ibu semua belajar dari Ibu Maria. Saya membaca sebuah buku yang ditulis oleh kenalan saya. Ibu Maria itu adalah ibu penduka, orang yang berduka.
bayangkan Ibu Maria dengan Yohanes. Yohanes itu adalah keponakannya, Rasul Yohanes. Santo Yohanes, murid Yesus itu adalah keponakannya. Dan Rasul Yohanes ini, Santo Yohanes ini adalah murid yang pertama dari Tuhan Yesus, bukan Matius. Coba dipelajari lagi. Saya membaca buku menurut sejarah Gereja Katolik. Rasul Yohanes ini, Santo Yohanes adalah murid Yesus yang pertama. Dia adalah murid yang sangat dekat dengan Tuhan Yesus, karena itu adalah saudara sepupu. Dan Ibu Maria dan Yohaneslah yang mengiringi Yesus perjalanannya dari bawah, dari Yerusalem ke Bukit Golgota. Dan menurut catatan Alkitab, saya yakin betul, Ibu Maria dan Yohanes tidak mengatakan apa-apa. Tapi dia penyaksi. Yang menyaksikan, yang mengikuti penderitaan itu, ikut merasakan, sampai di kaki kayu salib, Ibu Maria sangat taat. Bukan karena mungkin kita bisa menafsirkan imannya, tapi dia sebagai seorang pendamping yang baik, yang tidak mengatakan apa-apa, tidak memberi nasihat apa-apa, hanya ikut merasakan penderitaan itu. Luar biasa. Murid-murid lain selain Santo Yohanes sudah pergi kemana-mana. Saint John sudah pergi kemana-mana. Tidak tahu kemana. Mereka mengalami kedukaan yang dalam, tidak memikirkan orang lain lagi. Tapi Yohanes, Rasul Yohanes masih berdiri di bawah kayu salib. Oleh sebab itu, Tuhan di kayu salib mengatakan, John, Yohanes, itulah ibumu. Dengan kata lain, dia menitipkan ibunya kepadanya kalau orang Jawa. Jadi, kalau orang Jawa meninggal, biasanya saya menerima titipan. Ya, kadang-kadang orang Islam juga menitipkan istrinya yang mau meninggal kepada saya. Tolong istri saya, Pak, ya. Bapak yang punya payung, katanya. Dia menitipkan. Dan Tuhan Yesus juga menitipkan John kepada ibunya. Ibu, itulah anakmu. Luar biasa. Perpisahan yang luar biasa. Sehingga dia mampu menitipkan keponakannya kepada ibunya dan menitipkan ibunya kepada keponakannya. Betapa sebuah perpisahan di tengah proses dying yang luar biasa. Dan itu kalau Bapak Ibu mendampingi orang akan meninggal, itulah kuncinya. Sehingga orang yang akan meninggal itu dying well, dying with dignity. Itu kalau orang Islam mengatakan matinya husnul khotimah. Mati dengan tenang, karena perpisahannya begitu indah seperti dilakukan oleh Tuhan Yesus di kaki kayu salib. Luar biasa. Supaya mengurangi penderitaan itu. Karena spotting system penting. Ibunya memerlukan penolong Yohanes. Dan Yohanes memerlukan pendampingan dari Ibu Maria. Itu luar biasa Bapak Ibu semua. Kalau kita jadi diam, tetapi bukan hanya berhenti di situ, kita juga harus menjadi penanya yang baik. Dan mengamati Bapak Ibu semua, mengamati cara duduk, kalau saya gambarkan di situ, mengamati apa matanya berkaca-kaca, dan kemudian kita menanggapi. Ibu, saya lihat mata Ibu berkaca-kaca ya. Sepertinya Ibu ingin menangis, silakan Ibu. Mungkin pada waktu Bapak meninggal, Ibu belum sempat menangis. Saya ingin mendengarkan tangis Ibu, silakan. Ya. Pengamatan. Mungkin duduknya gelisah, mungkin ini kepalanya digaruk-garuk, mungkin tangannya seperti sini tapi mau doa tapi gemetaran, mungkin kalau ngomong ini masih mumbling, masih gemetaran, saya kira semua bisa kita amati. Dan mengamati, saya taruh cinta
bunga cinta, berarti mengamati dengan cinta. Fokus di situ. Oleh sebab itu misalnya HP, kalau kita konseling ya HP dimatikan, bukan hanya itu. Jangan sambil merokok, jangan sambil makan ini atau itu, ya. Salah satu sopan santunnya kalau mau konseling jangan minum bir dulu supaya nanti baunya tidak ya. Minum sopi sebelumnya, berhenti dulu minum sopi, sikat gigi dulu. Minum tua, jangan minum tua dulu. Kalau terlanjur minum tua, ya itu ya. Bapak Ibu yang penggemar durian, kalau mau konseling, jangan makan durian dulu. Hari Rabu pagi saya mau konseling nih. Ya Rabu pagi jangan makan durian ya, atau jengkol kan gitu. Kalau tidak, ya paling tidak sikat gigi dan semprot-semprot parfum pewangi mulut lah ya. Karena itu bisa mengganggu, apalagi ketika ibu merokok juga Bapak Ibu semua. Boleh jujur dianjurkan, bukan dilarang ya. Sebaiknya konselor, anggota AKPI tidak merokok. Itu. Karena merokok ini kalau nggak sikat gigi, baunya juga kemana-mana Bapak Ibu. Kalau kita sudah biasa merokok, ya itu baju kita ini meskipun sudah dipakai pewangi molto atau apalah itu ya, pasti masih bau-bau sedikit nih, ya kan gitu. Dan itu membuat hambatan bagi kita, ya. Nah, ini penting ya, karena dengan mengamati kita hadir, kita mendengarkan sungguh-sungguh dengan hati. Menyentuh Bapak Ibu semua, boleh juga menyentuh, tapi harus izin dulu ya. Kalau mau menyentuh tertentu kan, misalnya ibu ini apa Bu yang dirasakan kan gitu. Oh sini perih sekali ya. Kita pegang di situ ya. Orang yang mengalami stres berat, trauma berat, biasanya ulu hatinya terasa keras. Kita pegang. Mungkin ketika kita pegang, ternyata ulu hatinya keras ya. Kita jangan bilang, oh ternyata ibu ini enggak keras Bu, saya pegang biasa-biasa. Ketika dia bilang ulu hatinya keras, oh iya ya Bu, sedikit menipu lah. Tetapi bukan menipu, tapi mengiyakan pengalaman dia. Bu, bagaimana habis itu ya, perasaan ibu habis divaksinasi. Ya. Contoh, kita bisa juga menyentuh. Kalau orang itu mengeluh, nah, Bapak Ibu semua tips saya juga, ketika ada orang mengalami semacam ini, kalau memungkinkan, orang yang paling baik menyentuh adalah orang yang dikasihi. Mungkin kalau sudah lansia, kadang-kadang lansia tidak saling menyentuh. Kadang-kadang saya minta itu untuk menyentuh, ya, menyentuh bagian yang paling dirasakan. Ibu atau bapak mana yang paling dirasakan? Tangannya disentuh. Dan ketika menyentuh itu adalah partisipasi kita, bagian dari cara kita untuk ikut merasakan. Dan itu sangat bagus kalau yang merasakan itu adalah orang yang dikasih. Bisa anak pertama, bisa anak kedua, ya, bisa anak ketiga, anak keempat misalnya, atau suaminya, atau orang lain dan sebagainya. Jadi ini sangat menolong mengurangi kecemasan misalnya, atau mengurangi rasa sakit ketika orang itu mengalami sakit yang luar biasa. Bapak Ibu minta tolong orang lain, ya. Tadi saya sebutkan juga. Anak-anak mungkin kita tanya kepada orang tuanya, mungkin kepada temannya, gejala-gejala apa yang dia lihat dan sebagainya kita bisa. Seperti seorang dokter minta profesi lain, laboran di laboratorium, ahli kimia untuk mengecek itu darahnya, dia minta tolong orang lain untuk melakukan ini atau melakukan itu. Saya kira kita juga bisa. Kalau orang itu, ini selalu saya kembali ke pertanyaan Pendeta Retni, kalau orang itu membutuhkan tes psikologi, kalau kita tidak punya hak, ya kita minta tolong orang lain. Ya, contohnya, kalau orang itu melihat bayangan orang yang aneh-aneh ngomong sendiri, ya, mungkin dalam pikiran kita dia halusinasi. Terus dia juga digabungkan dengan fobia, selalu mencurigai orang lain, ya kan itu. Oh ternyata ini ya, kita minta tolong
psikiater atau psikolog yang punya hak untuk mengetes misalnya MMPI, apakah dia halusinasi atau dia memang kerasukan roh jahat, kan gitu ya. Melakukan pemeriksaan juga dan kita terima. Sesudah kita terima hasilnya, kemudian kita menentukan apa yang bisa kita lakukan. Kita serahkan sepenuhnya atau sambil dia ditangani oleh psikiater dan psikolog, kita juga bisa melakukan pendampingan, paling enggak memberikan support system, social support system misalnya, ya. Kita bisa minta tolong orang lain. Mengisi kuesioner Bapak Ibu juga bisa kita lakukan. Tadi salah satu pertanyaan Ibu Retni juga, kita punya kuesioner untuk mengukur level skala spiritual. Ya. Saya juga bisa membagikan lain kali mengukur apakah seorang pendeta stres level A, level B, level C, level D. Dan itu dari pengalaman. Ya itu. Dan biasanya perbuatan-perbuatan yang dianggap amoral seperti perselingkuhan dan sebagainya itu mulainya di situ. Pendeta mengalami stres dan itu perlu diukur. Ya, mungkin Pak Ferdinand bisa melakukan, ya bukan sekali seumur hidup mengukurnya. Mungkin setahun sekali perlu diukur tingkat stresnya. Sambil dikonselingi ada gejala-gejala lain enggak ya? Ada mulai lirik-lirik di mimbar enggak? Kan gitu ya. Dan itu tidak cukup diberi nasihat, oh pendeta harus suci hidupnya. Memanfaatkan wisdom psychological wisdom. Saya kira ini ya. Dan kita juga bisa menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Saya 2 tahun lalu ketemu suami istri. Saya dalam bayangan, wah jangan-jangan ini katanya. Baru seminggu yang lalu dia menelpon saya nangis-nangis di tengah doa saya hari Minggu. Ya, hari Minggu beberapa hari yang lalu ya. Kaget saya. Pak, saya mau bicara dengan Bapak. Ternyata pengamatan saya betul ya. Dan bukan berarti saya meramal mendoakan yang jelek, bukan. Doa saya selalu yang baik. Ya Pak, saya begini, suami saya begini, wah gimana ini, dan sebagainya. Susah. Nggak bisa ditunda hari Minggu pas ibadah. Ya. Dia menangis-nangis untuk diberi pertimbangan tertentu. Ya, contoh hal semacam ini sebenarnya bisa diamati dengan teliti. Mungkin juga ada kuesioner dan sebagainya. Saya kira untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ketika kita biasa sebut dengan konseling pranikah atau menurut saya pendampingan pranikah atau boleh sebut katekisasi pranikah zaman dulu, saya kira juga bisa memanfaatkan psychological wisdom and spiritual wisdom. Jadi Bapak Ibu bisa, ya Bapak Ibu bisa menciptakan kuesioner sesuai dengan pengalaman. Di internet juga ada kuesioner yang dibuat, dikembangkan, diciptakan oleh para konselor pastoral, ya. Bahkan sudah di computerized juga, ya bisa digunakan dan sebagainya. Ya. Oke. Menyimpulkan, sesudah semua itu alat-alat kita pakai, sarana-sarana kita pakai, waktunya kita oh begitu ya. Ternyata dia waktu kecil mengalami trauma, ada pengalaman kekerasan seksual. Misalnya ya. Trauma karena mengalami kekerasan seksual. Itu kita simpulkan. Kemudian sesudah kita simpulkan, kita menentukan tujuannya. Tujuannya apa nih kalau kesimpulannya mengalami kekerasan seksual? Kemudian sesudah kita tentukan tujuannya, kita memilih siapa yang akan melakukan, saya atau orang lain kalau kita tidak punya kemampuan untuk itu, karena itu sudah di luar bidang kita atau di luar level kita. Kita juga harus rendah hati di situ, secara tulus mengakui keterbatasan kita. Kemudian pendekatan mana yang akan kita pakai, teknik mana yang mau kita pakai, ya itu kan akan kita bicarakan pada waktu-waktu yang akan datang. Ya.
Bapak Ibu semua, sarana treatment. Sarana treatment, karena kita adalah konselor pastoral, ada sarana treatment yang kita warisi dari psikologi dan psikoterapi dan konseling sekuler. Ya, kita sudah membicarakan, dibantu oleh Ibu Liana, membahas tentang sikap empati dan keterampilan mendengarkan. Itu adalah pendekatan humanistik. Kita akan bahas itu, teori-teori itu sedikit, dan teknik-tekniknya. Bagi Rogerian, Carl Rogers, Bapak Ibu semua, Rogerian itu empati dan mendengarkan itu teknik. Meskipun dalam buku saya itu menyebutnya sebagai sikap dan keterampilan konselor pastoral. Tetapi bagi yang begitu mengikuti Roger itu semua teknik. Jadi jangan terkejut. Kalau Bapak Ibu membaca buku, mendengarkan itu teknik. Empati juga teknik. Tetapi Toto itu menyebut ada 10 keterampilan. Karena saya mengikuti teori yang lain. Tidak persis Rogerian. Tetapi itu difokuskan pada pertemuan pertama dan kedua. Bukan berarti yang selanjutnya 5, 6, 4, 5, 6, 7, 8 dilupakan. Bukan, tetapi itu prioritasnya sudah pada menggunakan pendekatan dan teknik. Karena tugas kita juga menyembuhkan. Bukan hanya mendengarkan, bukan hanya menerima, tapi juga menyembuhkan atau mengubah, menumbuhkan, dan sebagainya. Ya. Banyak sekali pendekatan, ratusan pendekatan Bapak Ibu semua, tetapi kita hanya akan mengambil pokoknya. 10 pendekatan, kemudian ratusan mungkin teknik juga, kita tidak mungkin membahas semua, tetapi kita akan membahas hal-hal yang penting. Dan pendekatan dan teknik ini bagi teman-teman yang akan mengikuti praktikum, pasti akan selalu diulang ketika menanggapi kasus. Apakah kita dalam praktek sudah menggunakan pendekatan dan teknik yang tepat untuk diagnosa yang sudah kita tegakkan atau kita temukan. Selalu bolak-balik di situ, ya. Dan Bapak Ibu bisa membaca pendekatan-pendekatan ini di banyak buku, ya. Nanti kalau sudah sampai waktunya saya akan tunjukkan juga buku-buku yang bisa membantu Bapak Ibu semua, harganya tidak terlalu mahal ya untuk mengembangkan diri menjadi seorang konselor pastoral profesional. Sekarang luar biasa Bapak Ibu semua, bisa dibeli dengan online, baik buku bahasa Inggris, buku bahasa Jerman, bahasa Belanda, termasuk bahasa Indonesia. Ketika saya belajar, tidak ada kesempatan semacam itu. Harus membayar dengan harga mahal dan ongkos kirim yang mahal. Ya, saya sekarang juga masih membeli buku Bapak Ibu semua. Jadi di belakang sudah cukup banyak buku, tetapi saya selalu ke toko buku membeli untuk juga melengkapi diri. Jadi belajar, meningkatkan diri, tidak pernah berhenti. Nah, ini Bapak Ibu semua, tadi sarana psikologis, kita warisi dari psychological wisdom, tetapi kita juga punya spiritual wisdom. Ya. Sarana-sarana spiritual itu baik di dalam Katolik maupun Protestan ada sarana sakramental, ada sarana non sakramental. Jumlahnya beda. Di Katolik 7, di Kristen 2, tetapi sama, ada sakramental dan non sakramental. Sebagai contoh, perjamuan kudus, Ekaristi, ya kan? Pada roti dan anggur. Baptis, airnya, simbolnya kan air, kan itu ya. Itu, tetapi Alkitab itu non sakramental. Kita akan bahas lagi dalam 2 sesi di saat-saat kita akan mengakhiri kuliah ini ya. Nah, saya beri contoh misalnya ada salib ya, ini salib gotik. Salib gotik itu adalah salib yang ke atasnya, ke bawahnya, kiri kanan sama. Ya, itu nanti akan saya jelaskan apa artinya di situ. Ya.
Saya yakin Bapak Ibu semua punya salib, entah kayu, entah perunggu, entah apa. Tapi pernahkah itu dipakai untuk pengembangan spiritualitas kita di rumah kita? Ya, mungkin Alkitab kita baca. Nyanyian mungkin kita punya, tapi pernahkah itu dipakai sebagai sarana pengembangan spiritualitas kita sekaligus dipakai untuk menyembuhkan, meningkatkan ketahanan psikologis kita, resiliensi, kelenturan, kelentingan spiritual dan mental kita? Tidak. Nah, saya kira itu di mimbar mungkin sudah 1000 kali. Oh, kita harus membaca Alkitab. Tapi how to use Alkitab di dalam track yang bagus, itu kan ada caranya. Romo Mardi itu ahlinya. Ya itu. Oh, Anda harus berdoa setiap hari, ya. Tetapi bagaimana berdoa yang baik? Itu perlu bukan hanya pewartaan, ya, pewartaan atau sabda, tetapi latihan, counseling, maju satu langkah lagi melatih orang untuk menggunakan Alkitab dengan baik. Untuk kalau saya dipukul orang, oh kamu tidak boleh ini ya, bagaimana cara berdoa supaya saya tidak bisa marah-marah kepada orang itu, ya. Terus banyak hal, ya tentu juga termasuk kalau di lingkungan Katolik, di lingkungan Protestan tidak ada, misalnya bagaimana menggunakan sakramen peminyakan atau orang anointing the sick, memberkati orang sakit, ziarah, ya, dan semuanya, doa dan sebagainya. Saya kira banyak spiritual resources kita bisa pakai untuk menolong orang yang mengalami persoalan. Tentu harus kasus yang tepat, tidak semua kasus bisa diselesaikan dengan A atau B. Gitu. Ini Bapak Ibu akan kita bahas kembali. Ini Paul Pruser menjelaskan itu, Bapak Ibu semua. Saya kira Paul Pruser juga hanya menjelaskan tetapi tidak membuat alat ukur. Kalau Bapak Ibu semua mengembangkan alat ukur mengikuti pedoman ini bisa. Ya, mulai dari awareness, ada salah ketik di situ, awareness of the holy, kesadaran akan keberadaan yang suci, atau keberadaan Tuhan, atau keberadaan sesuai dengan sebutan masing-masing, Tuhan Allah. Ya. Providence itu kehendak Tuhan, iman, rasa syukur, pengakuan dosa, repenting, bertobat, communion itu fellowship, persaudaraan, ikatan satu dengan yang lain, dan sense of vocation atau dedication, sejauh mana makna hidup. Kita mendedikasikan hidup kita untuk Tuhan atau untuk sesama kita. Di sini skema yang dibuat oleh Paul Pruser, dia menjelaskan, ya, Bapak Ibu bisa menyelidiki lagi melalui browsing 7 aspek dari Paul Pruser ini, ada dimuat di majalah, ada artikel tentang itu. Saya kira Bapak Ibu bisa melihat satu persatu, mengingatinya. Ya. Ini Bapak Ibu semua yang tadi saya sebut dengan pembakuan atau pembukuan sudah dibuat buku. Saya yakin Pak Ferdinand sudah mempunyai buku ini. Ini judulnya adalah Diagnosis Gangguan Jiwa, Pedoman Penggolongan Diagnosis Gangguan Jiwa 3. Ya. Ini sudah agak ketinggalan Bapak Ibu semua, buku ini belum diperbaiki lagi menjadi PPDGC 4, masih PPDGC 3, ya. Jadi ini bisa dibeli, semua ada di situ tentang semua gangguan-gangguan jiwa. Saya kira untuk mengembangkan diri seorang konselor pastoral perlu, ya. Sebagian besar yang utama-utama, gangguan utama biasanya dimuat di artikel, di Hello Doc, yang psikiater tentu, ya, menulis itu semua. Kalau Bapak Ibu ada kesempatan bisa juga cek di internet, depression itu apa sih, artinya apa, semua luar biasa Bapak Ibu semua. Tidak perlu membeli buku, asal punya internet, itu bisa di download, ya, artikel-artikel, ya.
Bapak Ibu semua ini dari Amerika, DSM-4, DSM-5, yang terakhir DSM-4 Tax Revision, dan yang terakhir adalah DSM-5. DSM-5 5th edition ini Bapak Ibu semua bisa di-download. Buka di internet, Bapak Ibu bisa di-download. Luar biasa. Asosiasi Psikologi di Amerika murah hati untuk menolong, ya. Nah, 10.5 itu yang disebut International Classification Diagnostic of Mental Disorder 10, ICD 10. Ini biasanya dipakai untuk LSM, psikososial, internasional NGO atau lembaga-lembaga internasional non-government organization. Ya. Saya puluhan tahun di disaster psikososial ketika membuat laporan berdasarkan ini. Ketika saya mengatakan orang ini trauma karena gempa bumi, pedomannya di sini. Kalau enggak, uangnya enggak turun, kan gitu ya. Sangat ketat Bapak Ibu. Semua sudah dibukukan, kecuali yang spiritual tadi. Ya, Bapak Ibu, ini juga bisa di-download, bisa dilihat. Ya, pakai PDF. Mungkin sekitar 500-600 halaman. Jadi ya itu bikin pusing kepala ya. Jujur saya enggak bisa menghafal semua hal yang pokok. Ya. Tetapi ini semua yang sudah dibukukan Bapak Ibu semua. Luar biasa. Kita harus menghargai karya mereka sehingga kita tidak perlu membuat definisi yang baru. Ya. Kita bukan ahli, menurut saya praktisi, jadi saya nggak perlu aneh-aneh. Nah, Bapak Ibu semua, inilah alat ukur assessment yang dibuat oleh tokoh-tokoh konseling pastoral yang juga membuat pedoman diagnosis konseling pastoral. Bisa dicek di internet Bapak Ibu semua, kita nggak bisa membicarakan itu. Seperti Elizabeth McSherry, Holmes mengukur personal health inventory. Menurut Holmes, kehilangan yang paling dalam, stres yang paling dalam adalah kehilangan pasangannya. Dari itulah sebabnya orang yang bercerai, yang gugat dan yang menggugat sama-sama mengalami kedukaan. Ya, itu luar biasa. Kali sudah ya, meskipun dia sudah selingkuh bertahun-tahun, ketika dia melakukan cerai begitu hakim mengatakan Anda bercerai, itu keduanya menangis. Yang satu menangis betul, yang satu menangis dalam hati. Oleh sebab itu saya menganjurkan juga orang bercerai perlu pendampingan. Wah, ini Pak Toto nanti dipikir setuju orang bercerai. Bukan setuju orang bercerai. Tetapi harusnya kita mencegah bercerai. Tapi ketika sudah mengalami cerai itu kan kecelakaan, kita harus tolong juga. Kalau enggak, bisa orang itu lari dari Tuhan, lari dari gereja juga. Cashel menyusun religiosity index bisa dipakai karena belum ada kesatuan tadi. Ya. Rockich menyusun ultimate value test. Kalau mau melihat nilai makna hidup di situ menggunakan Rockich. Ya. Westberg, saya belajar pendekatan holistik dari seorang pendeta gereja Lutheran, kalau Lutheran di sini Bali dan HKBP, ya Westberg, luar biasa jiwa pioneering, keperintisan Westberg ini. Westberg menyusun spiritual stressor tally, ya. Tapi kalau saya keliling di gereja-gereja Lutheran di Indonesia tidak mengenal ini. Dan Westberg ini tokoh gerakan holistik sejak tahun 50-an Bapak Ibu semua. Dan dia adalah tokoh yang mendirikan parish nursing. Mungkin Pak Roli Raintama pernah dengar. Parish nursing itu salah satu programnya Pelkesi tapi tidak diteruskan Pak, ya itu. Sayang. Bukunya ada tapi ya.
Jadi bagaimana gereja melakukan pelayanan kesehatan, kalau perlu gereja menggaji dokter dan perawat untuk mengurusi kesehatan holistik warganya. Namanya parish nursing. Dan di Jerman, di Amerika, di Australia, Bapak Ibu semua, untuk menjadi nurse, perawat khusus parish nursing ini harus S2 dan punya sertifikat sendiri. Itu idenya PLKSI bagus sebenarnya, tetapi kurang dikembangkan ya itu. Saya kurang tahu. Mungkin karena PLKSI mainnya proyek. Kalau proyeknya sudah berhenti, tidak diteruskan, sayang. Ya. Dan waktu itu berjanji mau menerbitkan ulang buku, diterbitkan ulang dan sebagainya, sampai sekarang tidak ada ya kelanjutannya. Mungkin karena beberapa kendala teknis. Saya kira baik Bapak Ibu semua. Jadi ketika ada parish nursing, bagaimana pelayan kesehatan di jemaat, ya harus ada pendeta yang betul-betul belajar atau psikolog yang betul-betul belajar keduanya. Psikologi dan spiritual. Ada paling tidak ada perawatnya, parish nurse. Yaitu di Amerika, Australia dan beberapa negara lain itu menjadi satu spesialisasi sendiri kalau mau mendirikan. Di Indonesia belum seperti itu. Sebenarnya ini kesempatan yang baik Bapak Ibu. Di Indonesia belum peduli sertifikasi, akreditasi, tetek mengek yang lain. Ya. Saya kira ini kesempatan bagi gereja-gereja yang khususnya gereja-gereja besar yang pendetanya tidak mampu menangani itu semua. Saya mengusulkan ke beberapa gereja sambil menunggu antrian vikaris ini lama sekali, ada yang 4-5 tahun baru bisa. Apakah mereka lulusan teologi bisa dilatih untuk itu? Kemudian di situ tidak harus teologi, mungkin psikologi. Saya katakan, ini saya menobatkan anak pendeta. Bapaknya pendeta, anak pertanyaan pendeta, adiknya yang sangat pintar, mau dapat beasiswa dari Jerman juga mau sekolah pendeta. Saya bujukin, non, kalau kamu sekolah pendeta untuk siapa? Jemaat Pak. Nah, kamu tidak akan jadi orang hebat. Belajar psikologi, kemudian klinis. Dan kemarin bersyukur dia diterima di Fakultas Psikologi Hasanuddin. Saya bilang puji Tuhan, dia bertobat. Karena apa? Kalau dia belajar teologi, misalnya dia langsung bekerja di GKJ, itu skopnya hanya GKJ, kecil lagi GKJ. Tapi kalau dia bisa belajar psikolog, sangat kekurangan tenaga psikolog di seluruh Indonesia, juga termasuk di Jawa. Dan itu tidak hanya untuk jemaat, untuk masyarakat keseluruhannya. Makanya saya bersyukur, kemarin bapaknya Pak Toto, Pak Pendeta, saya bersyukur usaha Pak Toto dan doa Pak Toto dijawab oleh Tuhan. Kenapa Pak? Dikirimkan anaknya diterima di Fakultas Psikologi Hasanuddin. Dan saya kira ini penting ya. Dan teman-teman di Indonesia Timur khususnya Fakultas Psikologi Perawat dan Pendidikan di UPH Pelita Harapan ya di Jakarta itu memberikan beasiswa, begitu keluar dari situ dipekerjakan, saya pikir. Mungkin teman-teman pendeta di wilayah-wilayah tertentu bisa cek ini kesempatan itu ya. Nah ini saya kira akan kita bahas sesudah kita libur tanggal 15 Bapak Ibu semua. Nah, maaf saya minum. Inilah yang ditanyakan Ibu Retni tadi, spiritual injury skill, ya, diciptakan oleh Gary E. Burke tahun 86. Ya. Kenapa disebut duka? Karena kecelakaan tentu saja. Kecelakaan secara spiritual. Stres yang di luar kemampuan dia secara psikologis, tapi juga dia tidak memiliki coping skill, cara mengatasinya dengan baik. Ya. Bisa kejadian yang disebabkan oleh kita sendiri, melakukan sesuatu tindakan yang
mungkin melawan kehendak Tuhan, bisa internal stressor, tapi bisa juga suatu kejadian yang di luar kontrol kita, external stressor. Ya, saya pikir, nah kemudian luka tadi, stressor tadi mengganggu hubungan kita dengan diri sendiri, dengan sesama, dengan Tuhan, dan memporak-porandakan makna kehidupan kita, kehidupan seseorang. Dan sering spiritual injury itu juga disebut dengan existential crisis, khususnya yang memiliki pandangan bahwa spiritual aspek itu adalah pengikat, pengintegrasi dari aspek-aspek yang lain. Ya, meskipun saya tidak menempatkan seperti itu, tetapi saya hanya ingin melihat bahwa aspek spiritual dalam kehidupan kita adalah bagian yang utuh dari aspek fisik, dari aspek mental dan aspek sosial, tidak bisa kita lupakan. Yaitu, ya. Refleksi teologis sangat penting. Ya, ketika orang mengalami existential crisis, pertanyaan spiritual yang mendalam adalah untuk apa saya hidup? Hidup ini tidak ada nilainya, tidak ada tujuannya. Pemazmur 22 sangat jelas menggambarkan semua itu ketika kita merefleksikan Mazmur 22. Ya, paling tidak sampai ayat yang ke-20. Kemudian ada transisi. Kemudian bersyukur sesudah ada perubahan dan pertumbuhan. Perubahan pertumbuhannya tidak ceritakan lengkap oleh Alkitab, tetapi ada transisi. Nggak bisa begitu langsung dari krisis langsung sembuh, ada prosesnya. Dan tentu pemazmur mengatakan itu didampingi oleh Tuhan sendiri. Ya, sehingga ada pengakuan di Mazmur 23, engkaulah teman seperjalananku yang membawa, dan seterusnya. Terus luar biasa Bapak Ibu semua, Alkitab kita. Nah, inilah Bapak Ibu semua 8 luka spiritual yang asli dari tadi yang menulis, ya kan? Sorry tadi Jerry Eber, ya. Salah satu gejala dari luka spiritual injury adalah misalnya orang merasa bersalah atau guilt. Orang marah. Ya. Karena dia tidak memisahkan antara mental dan spiritual Bapak Ibu semua ya. Bisa marah kepada diri sendiri, melukai diri sendiri, bisa juga bunuh diri, ya. Marah kepada Tuhan, marah kepada orang lain. Bisa juga orang yang mengalami kedukaan yang sangat dalam atau kesedihan. Dengan kata lain, ya, bisa juga mengalami trauma, mengalami kedukaan, bisa menimbulkan luka spiritual. Yang keempat, Jerry Eber, kehilangan makna kehidupan. Putus asa, tidak ada harapan. Ya. 86, merasa bahwa Tuhan hidup ini tidak berpihak kepadanya. Seruan Eli, Eli lama sabachthani. Ya. Kalau di Yesus beruntung tidak pernah menyesali kelahirannya. Tapi kalau pemazmur 22 menyesali kelahirannya. Kenapa saya dilahirkan? Kenapa saya disusui dengan baik? Kok sekarang begini kan gitu. Lebih baik saya mati aja. Yang 7 adalah ragu-ragu akan imannya atau ketidakpercayaannya mulai goyang-goyang. Dan juga orang mengalami takut akan kematian. Takut mati. Mungkin karena kesalahan dan sebagainya ya. Nah, dari 8 ini saya menambahkan 7 poin menurut pengalaman saya di Indonesia. Orang yang mengalami luka spiritual merasa berdosa. Juga merasa kotor kalau mengalami trauma. Kadang-kadang rasa malu. Jadi ketika orang punya masalah, kemudian tidak ke gereja lagi, justru dia perlu pertolongan, mungkin karena dia merasa malu punya kesalahan tertentu. Ya. Mungkin juga marah kepada komunitas keagamaan.
Ya. Banyak tokoh-tokoh yang menjadi mualaf di situ karena dia mengalami luka spiritual, kemudian dia keluar dan ditangkap orang lain dan dikompor-kompori. Ya. Dia bisa marah kepada gerejanya. Yang kedua, dia bisa marah kepada pemimpin gerejanya. Dan itu berarti ada salah satu tanda di situ, menurut pengalaman saya. Yang ke-13 mungkin bukan hanya marah, bukan marah, tapi juga kecewa. Mengalami kekecewaan yang berat kepada komunitas keagamaannya. Ya, bisa orang Muslim mengalami ini, bisa kita juga mengalami itu. Juga kecewa pada pemimpin keagamaan, gereja, pendeta, majelis, diaken. Dan yang terakhir biasanya ini bukti ya yang dikemukakan ketika orang mengalami COVID-19 ini ya merasa tidak diperhatikan oleh komunitas keagamaannya, tidak diperhatikan oleh gereja, ya tidak dikunjungi, tidak didoakan, ya tidak disapa dan sebagainya. Ya. Jadi ini 15 poin ini bisa dipakai menjadi pedoman untuk melihat A, B, C, D, E-nya tadi. Ya. Sebab itu Bapak Ibu semua, PR kita sebelum ini saya tinggal punya waktu 5 menit ya, saya akan sorot. Sorry. Saya harus matikan dulu diagnosa lanjutan ini saya matikan. Subscribe. Kemudian saya share ini tugas pribadi. Tugas pribadi, ya. Ini tugas pribadinya Bapak Ibu semua, ya. Ada formulir evaluasi nanti akan dikirim oleh Nona Ica. Saya mohon maaf karena berbagai kesibukan saya baru mengirim evaluasi ini dari hari kedua sampai 14. Kita manfaatkan selama break ini sampai tanggal 15. Tolong semua hanya satu halaman. Bapak Ibu semua, itu saya belum nanya kepada Mbak Ica apa sudah dikirim atau belum, tapi kalau belum, evaluasi 2-14 ini akan segera dikirim, tidak 14 lembar karena ada misalnya seperti Ibu Liana 2 sesi, 3 sesi jadi 1, saya juga 2 sesi seperti pengertian konseling pastoral jadi 1 evaluasi. Ya, jadi bukan harinya tapi ada sambungnya apa, ada diperhatikan. Kemudian Bapak Ibu semua menggunakan spiritual injury scale tadi 15 poin tadi ya. Mungkin Bapak Ibu semua punya pengalaman sendiri. Saya kurang tahu ya. Kalau dulu pernah punya pengalaman bisa kembali coba diingat zaman dulu. Kalau baru-baru itu lebih baik, tetapi keduanya sama-sama baik ya. Dulu yang pernah dialami apakah saya mengalami 1 2 3 ini ya. Itu kalau misalnya Bapak Ibu memang mengalami kesulitan, bisa juga mencari orang lain, ya. Tetapi kalau itu bisa menemukan pengalaman sendiri jauh lebih baik. Kita mengukur diri sendiri dulu, baru kita mengukur orang lain, kan gitu. Tapi kalau tidak ada, bisa mencari orang lain, mengisi, tinggal contreng-contreng 15 poin spiritual injury scale atau skala luka spiritual tadi.
Nah, skalanya saya ini akan dikirim, ini juga tugas ini akan dikirim oleh Mbak Ica, ya kan? Ya. Nah, ini Bapak Ibu semua, ya kan? Skalanya tinggal mengisi kolom-kolomnya sudah ditulis semua. Misalnya kalau 1 berarti tidak pernah terjadi, kalau 2 jarang terjadi, berarti terjadinya 2 sampai 4 minggu sekali. Kadang sekali dalam 5-7 hari, sering terjadi sekali dalam 2-3 hari, kemudian selalu berarti sekali setiap hari atau lebih dari sekali setiap hari itu selalu. Ya, tinggal contreng-contreng di sini. Kalau nanti Bapak Ibu mengalami kesulitan bisa tanya kepada saya selama break. Nah, tinggal dicontreng-contreng dulu. Kalau misalnya 1 tidak ada, nanti di bawahnya di total. 2 ini contreng-contreng saja, ya kan? Kemudian kalau contrengannya 5 berarti 5 kali 2 totalnya di sini, ya. Kalau 3 yang dicontreng, contrengnya 6 berarti sini 18, ya. Kalau 4 contrengannya itu berarti tinggal mengalihkan, nanti totalnya berapa dihitung dari sini ke kanan. Nah, Bapak Ibu semua ini diukur dari sisi banyak peristiwanya. Mungkin ada alat ukur lain, tetapi saya menggunakan sedikit semacam modifikasi dari aslinya sehingga diukur dari sisi frekuensi terjadinya perasaan-perasaan yang muncul di sini. Nah, tadi pertanyaan Ibu Retni itu kalau skornya 60, 75 berarti itu sangat parah, harus membutuhkan bantuan profesional atau konselor. Ini stadium 4. Tadi saya bilang pakai saya E, kadang-kadang saya menggunakan E juga ya. 45, 59 parah, bantuan profesional. Konselor berarti stadium 3 atau D. 30, 44 cukup parah, bantuan pendamping yang terlatih cukup karena stadium 2. 16, 29 tidak parah, bantuan kelompok sebaya yang juga terlatih, mungkin volunteer dan sebagainya. Ya, kalau 0 sampai 15 berarti tidak perlu bantuan. Ya. Ketika orang akan konseling kasus-kasus tertentu, ini saya kirim dulu. Kalau orang itu punya email bisa mengemail, ya bisa saya kirim dengan email untuk diisi dan dikembalikan. Kalau orang itu tidak punya email, biasanya hari pertama, ya. Kalau waktu di Salatiga sebelum ada COVID ini biasanya intake seperti perawat atau staf administrasi di depan minta dia mengisi ini dulu. Ya dia yang minta, kalau dia nggak bisa sambil dicontreng-contreng ya. Ini Mbak Ica nanti juga saya latih kalau sudah tidak COVID lagi Mbak ya. Ya itu saya sekarang semua kan dengan email atau WA saya minta untuk mengisi orang itu. Nah, ini Bapak Ibu semua PR-nya silahkan diisi, kalau bisa pengalaman sendiri, baik yang mungkin baru saja terjadi atau yang dulu terjadi. Ya, ini bisa dipakai, ya. Ini bisa juga ditemukan di di buku yang saya tulis, pendampingan pastoral orang berduka atau grief psikoterapi. Bisa dilihat di situ Bapak Ibu semua. Ya. Itulah kira-kira paparan saya sore ini. Saya mohon maaf kalau ini agak mundur sedikit karena tadi ada gangguan teknologi. Terima kasih atas kunjungan Anda. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan sajian kami yang lain. Dan jangan lupa juga getarkan lonceng kebersamaan kita.